Untuk pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan masih di materi graf, dan ini adalah pembahasan terakhir untuk materi graf ya. Baik, ini kita mempelajari mengenai lintasan dan sirkuit Euler. Pada video pertemuan sebelum-sebelumnya, dikenalkan ada istilah lintasan dan sirkuit pada materi graf, yaitu kalau lintasan itu adalah ini ya, sisi-sisi yang dilalui itu kita tulis. Nah, penulisan sisi-sisi yang dilalui dari satu simpul ke simpul lain itu disebut lintasan. Kemudian kalau dari suatu simpul kembali lagi ke simpul asal, maka itu yang nanti disebut lintasan tertutup atau sirkuit. Di sini kita akan mempelajari dua macam lintasan dan sirkuit, yaitu Euler dan Hamilton. Nanti kita perhatikan perbedaannya ya. Secara definisi, lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Jadi kalau kita punya graf, itu seluruh sisinya harus dilalui dan harus tepat satu kali. Itu lintasan. Maka graf tersebut memiliki lintasan Euler. Ketika graf tersebut memiliki lintasan Euler, maka disebut graf semi-Euler. Kemudian, jika lintasan tersebut, lintasan yang kita miliki tadi di dalam graf tersebut itu kembali ke simpul asal, maka lintasan tertutup tersebut alias sirkuit itu disebut dengan sirkuit Euler. Maka graf tersebut dikatakan memiliki sirkuit Euler dan selanjutnya disebut graf Euler. Contohnya seperti ini. Saya ambil contoh yang A. Yang A, ini kita cek nih, dia punya lintasan Euler nggak? Saya katakan lagi bahwa semua sisi dilalui tepat satu kali. Tidak boleh lebih, tidak boleh sampai tidak dilalui ya, alias tidak boleh kurang dari satu kali. Jadi, semua sisi harus tepat satu kali. Untuk yang ini, berarti kita coba mulai dari simpul 2 ya. Misalnya dari simpul 2, ketiga, ke 1, ke 4, ke 3. Oh, yang ini belum dilalui. Oke, kita ulangi lagi ya. Misalnya kita mulai dari simpul 1. Dari simpul 1, kita ke 2, ke simpul 2, ke 3, ke 1, ke 4, dan ke 3 lagi. Maka, semua sisinya itu bisa kita lalui tepat satu kali. Saya ulangi ya. Untuk yang A, itu kita mulai dari simpul 1, kemudian dia berangkat ke 2, ini ya, berangkat ke 2, kemudian berangkat ke 3, kembali lagi ke 1, kemudian dari ke 1 ini ke 4, dari 4 dia lanjut ke 3. Nah, jadi semua sisi dilalui ya. Sisi ini kan kita punya 5 sisi di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Boleh juga seperti itu ya, misalnya 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 1, ke 3. Itu pun juga bisa menjadi sirkuit Euler. Lintasan Euler. Ini graf A ya. Graf A itu memiliki lintasan Eulernya adalah ini. Bisa juga saya tulis kembali, misalnya mulainya dari 1 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 1, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 3. Jadilah lintasan Euler. Alias, seluruh sisinya dilalui tepat satu kali, tapi tidak kembali ke titik awal. Kan titik awal kita adalah 1 ya. Titik awal kita adalah 1. Nah, karena tidak kembali ke titik awal lagi, ke simpul awal lagi, maka dia cukup punya lintasan Euler. Ya. Jadi, graf A ini punya lintasan Euler. Seperti itu. Kemudian, untuk yang graf B, ini juga memiliki lintasan Euler. Jadi, simpulnya mau mulai dari mana itu terserah kalian ya. Yang jelas kita coba-coba saja ada nggak yang sampai memenuhi agar semua sisi dilalui tepat satu kali.
Nah, untuk yang B, ini kita coba lagi. Misalnya saya mulai dari 1 deh. 1, 2, 4, 6. Balik lagi ke 2, 3, 6, 5, 3, 1, 5. Dan semuanya dilalui. Saya ulangi, saya tulis di sini. 1, kemudian kedua, ya. 1, kedua, keempat. Setelah keempat, keenam, kemudian kedua lagi, kemudian ketiga, kemudian keenam, kelima, kemudian ke 1, dan ketiga. Seperti itu ya. 1, 2, 4, 6, 2, 3, 6, 5. Oh, ini belum ya. Yang ini belum, 5, ketiga dulu, baru ke 1, baru ke 5 ya. Maaf. Saya ulangi ya. 1, 2, 4, 6, 2, 3, 6, 5, 3, 1, 5. Semuanya dilalui tepat 1 kali. Kita di sini punya berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ya, kita punya 10 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tepat 10 ya. Karena seluruhnya bisa kita lalui, maka ini adalah contoh yang memiliki lintasan Euler. Selanjutnya, kita ke graf C. Untuk yang graf C, ini kita cek lagi ya. Dia punya sirkuit atau lintasan. Bisa nggak dia punya sirkuit? Dia bermula dari misalnya dari 1, 2, 3, 4, 7 misalnya ke sini, ketiga, kelima, 7, 6, 5, 2, 6, 1. Oh, bisa ternyata ya. Saya tulis di sini dari 1 ke 2, kemudian ketiga ke 4, kemudian ke 7, dari 7 naik ke 3, dari 3 ke 5, dari 5 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 2, 6 ke 5 dulu, 5 ke 2, 2 ke 6 lagi, kemudian ke 1. Ya, saya ulangi. 1, 2, nih 1, 2, 3, 4, ke 7, ke 3, ke 5, ke 7, ke 6, ke 5, ke 2, ke 6, ke 1. Kembali lagi ke simpul awal. Nah, yang kembali lagi ke simpul awal inilah yang disebut dengan sirkuit Euler. Ya, seperti itu ya. Yang ini adalah contoh yang memiliki sirkuit Euler. Jadi terserah, mau mulainya dari 4 pun juga bisa ya. Mau mulai dari simpul 4. Nah, ini ada lebih jelasnya. A, B, dan F itu lintasan Euler. C dan D ini punya sirkuit Euler juga. Ternyata yang D dan E ini tidak memiliki lintasan dan sirkuit Euler. Contoh misalnya mulai dari 1, 2, 5, 3, 2. Nah, ini udah mentok nih. Karena 1 ke 2, 2 ke 5 udah lewat kan. Sudah dilalui. Berarti ini sulit ya untuk memiliki sirkuit atau lintasan Euler. Seperti itu ya. Kemudian bisa dipahami ya. Oh, maaf. Ini berarti kalau yang misalnya punya lintasan Euler ini disebut graf semi Euler, sedangkan yang punya sirkuit Euler itu adalah disebut graf Euler. Ini ya, tadi sudah disampaikan di sini. Selanjutnya, nah, untuk mengidentifikasi dia punya sirkuit atau lintasan, itu bisa menggunakan bantuan teorema ini. Teorema 3 itu mengatakan bahwa untuk graf terhubung tak berarah ya, untuk yang tak berarah, tanpa arah,
graf tersebut disebut graf Euler jika dan hanya jika setiap simpul dalam graf tersebut berderajat genap. Jadi, semua simpul harus berderajat genap. Kita cek lagi tadi yang C, apakah semua simpul berderajat genap? Cek ini ya. Simpul 1 derajatnya 2, simpul 2 derajatnya adalah 4, 1, 2, 3, 4. 3 juga derajatnya 4. 4 ini derajatnya 2, yang 7, 5, dan 6 semuanya berderajat 4. Jadi 2, 3, 5, 6, 7 itu berderajat 4. 1 dan 4 berderajat 2 alias genap. Maka dia memiliki sirkuit Euler. Yang ini pun juga sama. Ini 4, yang ini 4, ini juga 4, ini 4, 4, 4 ya. Semuanya memiliki derajat 4, maka dia memiliki sirkuit Euler alias graf Euler. Karena nih ya, ini syaratnya ya. Ketika mau memiliki graf Euler, pertama harus terhubung. Masih ingat ya, istilah terhubung berarti tidak ada yang terpisah simpulnya dan sisinya. Kemudian semua simpul pada graf berderajat genap, maka disebut graf Euler. Kemudian kalau ini graf semini Euler, ini ciri khasnya yaitu jika dan hanya jika di dalam graf tersebut terdapat tepat 2 simpul berderajat ganjil. Harus ada tepat 2, ada 2 simpul yang berderajat ganjil. Kalau kita lihat yang A, ini kan tadi memiliki lintasan Euler alias graf semi Euler ya. Yang tepat 2 berderajat ganjil, sisanya genap. Nih, yang berderajat ganjil 1 dan 3, sisanya genap. Benar, dia punya simpul berderajat ganjil sebanyak 2, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Yang ini, yang B, tadi kan kita sudah cek dia punya lintasan Euler juga. Kita cek, ini pun juga memiliki 2 yang berderajat ganjil, yaitu 1 dan 5. Ini sama-sama berderajat 3, sisanya berderajat genap. Seperti itu ya, untuk mengidentifikasi apakah dia graf Euler atau graf semi Euler.